Jadi nanti ada VAR buat pertandingan, tapi setiap tim ini, setiap bench itu nanti akan ada dikasih juga video technical analysis. Jadi kapan kita mau mulai VAR? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih kembali menjumpai Sportify. Dan kali ini saya kehadiran seorang tamu, Direktur Operasional Liga Indonesia Baru. Mas Asep ini saya dengar juga sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk pengadaan VAR. Dan itu kan janji Pak Erick Thohir, ketum, Ya. adanya VAR. Nah, persiapannya sejauh mana? Ya, ini salah satu betul Bang, program. Ya. Salah satu program utama kita yang juga tentu menjadi sorotan publik juga dinanti-nantikan. Karena saya masih ingat kita pertama bicara soal VAR ini sejak 2019. Berulang kali mencoba, tapi sampai sekarang kan belum pernah terimplementasikan. Nah, kemarin itu di bulan Juni kita sudah declare bahwa kita tahu VAR ini, kalau saya boleh cerita sedikit Bang, harus sedikit, bahwa VAR ini kan memang sesuatu hal yang menarik, artinya ada kebutuhan buat beberapa yang merasa bahwa kita butuh nih. Padahal kan perjalanannya cukup panjang Bang. Kalau Abang ingat dulu FIFA itu yang namanya aturan sepak bola namanya Laws of the Game. Itu cuma 17 pasal. Dari awal 1900-an nggak pernah berubah. Bahkan wacana teknologi pun seingat saya di awal 90-an sudah ada diletupkan. Bahkan kalau nggak salah sang maestro Diego pun pernah bilang kalau perlu sepak bola harus ada teknologi. Tapi waktu itu kan nggak, sepak bola harus dengan apa nilai-nilai humanisnya. Harus pure. Harus pure. Tapi kan pada akhirnya memang sebuah keniscayaan perubahan itu. Sehingga setelah mulai beberapa uji coba termasuk di Belanda dan lain-lain sampai akhirnya FIFA 2017 itu mulai melakukan beberapa persiapan. Dan kalau lihat di Laws of the Game, selain 17 pasal kaitannya dengan aturan permainan, ada membahas tentang VAR dan itu ada harus di-highlight. VAR protokol harus full implementasi. Nah, saya mau cerita setelah itu. Karena VAR ini, jadi FIFA itu yang awalnya nggak mau nih, harus pokoknya humanis. Tapi akhirnya mau menerima ada teknologi. Sampai awal 2000 kan masih debatable itu. Betul. Mau menerima tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya ini, limitasinya ini. Jadi apa? Alatnya harus terlicense. Sumber dayanya harus terlicense. Dan jangan salah Bang, VAR ini mahal. Dibutuhkan. Tapi sampai saat ini masih belum berubah. Hanya 4 kejadian yang boleh dilakukan VAR checking. Apa itu? Goal or no goal. Jadi kalau kejadian goal atau enggak, or no goal. penalti atau enggak penalti. Oke. Lalu direct red card, kalau ada potensi misalkan luput, direct red card. Yang keempat, mistaken identity. Misalkan salah nih, harusnya wasit ngasih ke saya, tapi ditulisnya ke Abang. Oh, istilahnya mistaken identity. Oke, itu 4 itu. Artinya inilah batasan akhirnya FIFA masih approve nih wilayah ini setelah tadi terlicense. Jadi proses bagaimana nanti saya mungkin bicara persiapan. Pengetahuan ini juga harus disadari oleh semua pihak Bang. Jangan nanti misalnya sudah implementasi karena misalnya hanya kejadian di tengah lapangan pelanggaran, tapi tidak ada menyentuh 4 itu nggak perlu di VAR checking. Atau hanya offside doang tapi nggak ada efek ke penalti atau gol, itu juga nggak bisa di checking VAR Bang. Jadi itu beberapa hal yang itu posisi yang mungkin artinya banyak. Nah itu awal, makanya saya bilang itu kenapa standar FIFA ya? Iya, karena FIFA bilang kalau liga resmi itu hanya boleh menerapkan VAR tadi. Harus full implementasi VAR protokolnya. Nah, apa VAR protokolnya? Tadi bicara SDM, VAR-nya, AVAR-nya, real operator harus terlicense. Equipment-nya harus terlicense. Oke. Nah, itu equipment-nya. Sekarang prosesnya itu panjang. Jadi FIFA menerapkan ada 5 step. Pertama, initial consideration. Jadi kita nih PSSI, saya contoh langsung aja. PSSI berinisiatif untuk punya VAR. Maka yang harus mengontak FIFA itu harus federasinya. PSSI menyiapkan, oh ini ada persyaratannya, ada sumber dananya, ada tim projeknya, lalu ada sesuai dengan fungsi yang mereka punya. Setelah itu ada yang namanya deklarasi. Deklarasi artinya FIFA dan PSSI dan si federasi atau mendelegasikan kepada siapapun oleh federasi tersebut mendeklarasikan akan melakukan proses VAR ini. Yang ketiga ada proses training. Nah ini yang paling panjang. Training itu bisa menyangkut kayak minimal 6-7 bulan. Apa yang di training? Wasitnya.
untuk yang bertugas di VAR, termasuk replay operator ini dunia abang nih, yang biasa ngotak-ngatik itu harus license. 4 yang berikutnya adalah approval. Jadi once sudah training, udah alat sudah terpasang nih bang, itu nanti harus dites dulu. FIFA harus license dulu, akan ngecek. Bukan trial, ada trial sebelumnya, tapi dites, dipastikan ini sudah berlangsung, dikalibrasi dan lain-lain. Dan itu semuanya dalam pengawalan FIFA selama itu. FIFA itu tahun pertama kan, baru bulan sekian. Lalu trial adalah monitoring. Kita, misalnya nanti mudah-mudahan lancar, Februari jalan, kita tetap punya kewajiban sampai 4 musim ke depan dengan FIFA. Setelah itu baru dia lepas, oke lu jalanin sendiri VAR-nya. 4 musim? Iya. Dalam kontrol FIFA? Iya, kita harus punya kewajiban report ini. Nah itu generalnya. Sekarang tuh lebih khusus. Step pertama tadi sudah. Kita sudah ada tim project, timnya dan lain-lain. Lalu kita harus menunjuk 2 utama project leadernya, kebetulan itu di saya. Yang kedua adalah VAR instrukturnya, karena dia harus memberikan instruktur kepada si wasit-wasitnya tadi. Jadi dari kalangan wasit ya? Nah kita appoint Mr. Sukidin Muhammad bin Saleh, VAR instruktur FIFA dari Malaysia, sebagai itu. Jadi 2 itu. Nah kalau bicara proses sekarang, wasit ini sejauh ini kita belum punya wasit yang license VAR. Nah makanya kan tadi wasitnya harus license. Maka ini kewenangannya di PSSI. PSSI sudah menetapkan ada 42 wasit yang akan di-training menjadi wasit VAR. Sudah. Karena kita sudah fase ketiga tadi. Kita sudah masuk fase training. Kita sudah 2 kali fase training ya. Kita sudah 2 kali fase pengenalan kepada 42 wasit tadi. Sudah 2 kali. Besok kan ada lagi, sisanya ada testing atau assessment yang kemarin. Masih teori nih bang. Tadi pengenalan, wasitnya harus tahu. Di lapangan dia tahu. Nonton juga bisa, tapi kan menerapkan VAR ternyata tadi ada aturan mainnya. Jadi dia harus ajarin dulu, oh ini kena checking atau enggak, ini bola atau tidak. Nah lalu berikutnya besok nanti akan ada simulator. Mulai nih fase yang kedua di training itu. Simulator dengan beberapa klip. Yang ketiga ada offline tadi, simulation trial. Mungkin di youth dulu nanti. Itu cukup panjang. Itu assessment wasit yang bertugas di VAR itu di assessment atau bagaimana? Iya pasti. Oleh si tadi instrukturnya tadi FIFA tadi. Ada tesnya ya? Betul. Karena jadi kan nggak sembarangan wasit, mau dong jadi wasit VAR. Nggak, makanya itu tetap wewenangnya federasi, tapi sudah menetapkan 42 wasit. Oke, itu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya itu kan soal SDM. Yang kedua teknologinya. Di deklarasi ada namanya STP, Selected Technology Provider. Equipmentnya, siapa vendornya, penyedia. Nah ini nggak bisa sembarangan. Kan gini bang, sedikit perlu juga. Bahwa kalau bicara fungsi, sebetulnya alat broadcast yang kita punya, lalu ada bagian replaynya, kan bisa juga dijadiin. Oh, ada kejadian. Ya, bego-begoannya begitu. Enggak, dicek aja. Fungsi ya, tapi sekali lagi, VAR protokol mesti diimplementasikan. Jadi, misalnya abang punya perangkat alat. Ya, gue punya ini super slow-mo. Fungsinya kan dia membantu juga. Tapi karena memang belum terlicense dan itu memang nggak bisa diimplementasikan. Kalau liga amatir bisa. License by FIFA? Iya dong. Kan pemain besarnya tahu lah, kalau saya boleh sebut merek kan ada Hawkeye, ada Media Pro, EPS misalnya. Kita salah satu dari itu bang. Ya ini knowledge, edukasi ya buat publik. Pertanyaan berikutnya kan, dalam masa equipment, ada 2 metode dalam penerapan VAR di stadion. Sentralisasi, desentralisasi. Apa sentralisasi? Jadi misalnya gini, di Thailand, Singapura itu sentralisasi. Jadi VOR room-nya, ya kalau VAR tahu kan, ada yang wasit VAR-nya, AVAR-nya, real operator-nya, ada monitor. Kalau Thailand itu mereka cukup di kantornya mereka. Jadi kalau ada kejadian di stadion A, yang checking di sini. Oh, jadi itu sentralisasi. Jadi alatnya ini lebih efisien nih sebetulnya. Lebih canggih. Lebih efisien aja, karena kan berarti nggak perlu di stadion. Misalnya satu hari juga lah. Ya lebih canggih juga, karena membutuhkan akses kan. Nah, itu dijalankan di di Singapura dan juga di Thailand. Nah, yang kedua desentralisasi. Desentralisasi berarti VOR room-nya atau VAR room-nya ada di masing-masing stadion. Ya, tidak terpusat ya. Jadi di stadion. Nah, kita dengan beberapa kajian yang kita lakukan, kita memilih yang desentralisasi. Jadi ngikut ke tim broadcast ya. Jadi bayangkan kita punya 18 tim. Berarti ada 18 VAR set. Lebih mahal. Sebanyak itu? Sebanyak itu. Kan nggak cukup 9 aja? Pak Ketua Umum mengatakan, once kita sudah... Oh, berarti mau ditanam di stadion? Atau bagaimana? Enggak gini, prinsip dasarnya dulu. Once kita implementasikan VAR, semua pertandingannya harus dengan VAR. Kita nggak pilih-pilih soalnya. Iya, memang jadi nggak fair kan? juga. Nah, kita kan sekarang ada 18 tim Liga 1.
sebetulnya kalau bicara stadion memang hanya 15 karena ada yang sharing kan. Nah. Dewa sama Persita, Arema sama Bali, PSS sama Rans. Nah, kita fasenya memang belum dapat eksak angkanya, tapi kita sedang melakukan pengecekan. Jadi nanti kan ada 2 tipe. Kalau memang memungkinkan ditaruh ruangannya di stadion, yang kedua kita akan bikin yang namanya kayak cabin far fun gitu, Bang. Wih, mobil gitu. Ya bisa mobile. Kayak OVP-nya ini lah. SNG lah ya. Ya paham. Jadi kita mudah-mudahan sih Bang lancar. Nah, jadi pengadaan alatnya itu wasit jelas kan dari mana. Ya. Orang pun bisa dicari lah, banyak yang mau dan bertugas kita bisa ambil dari orang TV. Alatnya ini pengadaannya oleh LIB, oleh pemegang right TV kah mungkin, oleh host broadcast itu, bukan host broadcast ini KKB, ya kan? Bang. Jadi proses siapa pengadaan alatnya, oleh siapa? Ya oleh. Apa jangan-jangan oleh PSSI juga? Ya. Dasarnya oleh PSSI sebagai inisiator VAR. Tapi dia sudah membuat satu project team yang kebetulan memang itu adalah LIB. Jadi memang kita yang mencari selected technical provider tadi, rekanan tadi yang sudah terlicense untuk menjadi penyedia alat. Termasuk rekrutmen untuk operatornya ya? Ya, operatornya karena bagian dari SDM tadi, Bang. Jadi ya, VAR, asisten VAR, replay operator. Abang ngelamar. Tertarik saya, bahkan kalau perlu saya yang handle aja sini masalah VAR. Alatnya nanti saya beli lah. Kalau alat bisa invest kan sebetulnya bisa bersaing dengan Hawkeye, Media Pro kan. Asal ajukan dulu dapat license dari FIFA. Itu kan sistem alat yang terbaru kan memang untuk khusus VAR ya. Iya. Jadi nggak bisa alat yang selama ini untuk orang siaran broadcast kan. Iya. Yang teman-teman KKB bawa ke sana kemari. Itu. Dia terpisah sahabat Spotify. Karena nanti Bang gini, paling gampang. Kan kalau kameranya tetap pakai produksian yang ada, tapi tentu penyesuaian nanti dengan kualifikasi yang dimiliki. Kualifikasinya salah satunya dia harus bisa super slow-mo itu. Karena kan nanti kita harus kompatibel dan lain-lain kan. Nah, ada requirement-nya lah. Karena kita juga menerapkan offside line nanti. Yes. Ya, itu. Nah, nanti jadi kalau bayangkan dari satu stadion ada beberapa kamera, nanti outputnya ada yang ke broadcast, ada yang ke VAR. Nah, ini Bang, karena gini, ada satu protokol lagi. Replaynya itu meskipun mungkin kita lihat kan cepat juga di siaran langsung, tapi nggak boleh itu digunakan untuk dasar VAR mengambil keputusan. Jadi memang harus di replay operator. Jadi dia memang terpisah. Iya menarik itu ada betul, 4 pilar tadi tuh ya yang memang perlu di-VAR-kan. Betul. Jangan semuanya apa-apa mau di-VAR ini. Iya. Nggak menarik itu. Jadi pertandingan. Karena gini melihat VAR itu sebenarnya selain dia karena teknologi ya kan. Informatif dia itu. VAR itu informatif sebenarnya. Karena detailing dia kan. Sebenarnya juga menghibur. Betul. Iya. Orang boleh bilang VAR itu mengganggu. Tapi sebenarnya ada nilai lain. Benar nggak, Sir? Iya. Ya, saya jujur Bang. Saya memang sekarang di project leadernya di sini. Dulu awal-awal saya termasuk yang alirannya sepak bola ortodok lah ya, kayaknya biarin aja nggak ada ini, nggak humanis nih kan. Ya. Tapi sekali lagi bahwa teknologi memang muncul. Karena kalau bicara di era sekarang adanya FTI, Football Technology and Innovation. Kayak contoh besok Piala Dunia U17. Jadi nanti ada VAR buat pertandingan, tapi setiap tim ini, setiap bench itu nanti akan ada dikasih juga video technical analysis. Jadi secara real time dibantu juga si klub. Mungkin mereka punya technical analysis, tapi nanti si teknologi yang satu rangkaian ini juga selain untuk VAR juga untuk yang taktikal analisis. Jadi malah kita yang menyediakan buat kedua tim di setiap bench. Ya harapan kita juga ingin ke sana, Bang. Dan rasanya ketum Pak Erik dia memang responsif terhadap yang begitu-begitu. Dia suka itu. Sangat visible. Karena jujur di AFC sendiri sejak Piala Asia U23 di Thailand beberapa tahun yang lalu itu sudah menerapkan itu. Dan kalau di Piala Dunia kemarin jelas dimanjakan tim itu. Iya. Jadi kapan kita mau mulai VAR-nya? Kita sudah kick off meeting sesuai di bulan Juni tadi. Timetable kita sebagai project leader. Betul. Mudah-mudahan kalau nggak ada rintangan, mohon doa juga untuk teman-teman di sini karena sudah keinginan itu sudah lama. Dan mudah-mudahan juga lancar dalam proses edukasinya bagi para wasit tersebut dan semuanya qualified untuk menjalankan ini. Insya Allah mungkin di akhir Februari. Akhir Februari tahun depan. 2024. Artinya masih sekitar week 24-25 masih liga ini juga ya. Yes. Sampai akhirnya nanti musim berikutnya sudah running well. Ya karena kita harus tapi di bawah musim kontrolinya ya. Iya.
oleh FIFA ya. Dan setelah itu benar-benar mereka ya udah silakan jalankan. Oke, sahabat Spotify, menarik perbincangan saya dengan Bung Asep, Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, yang bertanggung jawab dengan kompetisi Liga Indonesia Baru. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat karena banyak yang informatif, dan sekali lagi Spotify turut mendukung kemajuan dan perkembangan sepak bola Indonesia. Siapapun ketumnya, siapapun pengurusnya. Bukan begitu Bung Asep? Karena marwahnya adalah sepak bola kita harus maju, punya prestasi, nggak melulu sibuk di ASEAN, tapi juga udah ke Asia lalu dunia. Harus Bang, harus sepak bola ini global. Dan Bung Asep adalah salah satu orang yang bertanggung jawab untuk itu, lewat kompetisi Liga Indonesia Baru BRI. Saya terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang. Setelah 4 kali janjian, lama disebutkan. dan ini kita dini hari ini rekamannya, karena beliau cukup sibuk. Sekali lagi terima kasih sahabat Spotify atas atensinya. Jangan lupa follow IG Spotify dan juga kunjungi website kami sportify.id. Sekali lagi, sehat selalu bersama keluarga. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Asep, alhamdulillah.